Shalom. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Mari buka firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Sudah semua? Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Ya sudah, katakan amin. Yang belum haleluya? Oh, masih ada haleluya. Baik, nanti kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya mau kita belajar firman Tuhan hari ini. Ya, bagaimana manusia yang berjarak dengan Tuhan. Saudara, seperti ini, sejak Adam dan Hawa, saudaraku ya, diciptakan di Taman Eden, saudaraku ya, mereka itu dibuat Tuhan tidak berjarak dengan Tuhan. Ya, mereka itu bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka bisa dengar suaranya, mereka bisa dengar langkah kakinya, saudaraku ya. Dan itu sesuatu yang ajaib, saudaraku ya. Bagaimana Tuhan pencipta itu bersama-sama dengan ciptaannya. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, Saudara bisa lihat ketika manusia itu berjarak dengan Tuhan, ya, waktu Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, ada sebuah potensi mereka jatuh dalam dosa. Ya. Saudara bisa lihat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya sama saudara, adakah Tuhan di sana? Ada? Halo, saya mau tanya nih, ada tidak? Ada? Ada. Yang jawab ada, angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Setengah tiang ini ragu, saudaraku ya, hidupmu ragu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tidak ada, angkat tangan. Loh, 1, 2, berarti yang hadir ini ada 10 orang. Loh, iya kan? Takut dijebak katanya, saudaraku ya. Yang abstain angkat tangan. Yang abstain. Nah, kalau nggak ada lagi 1, 2, 3. Aduh, saudara ini. Kalau mau bicara tentang kemahadiran Tuhan, Tuhan hadir, saudaraku ya. Tapi kalau kita bicara tentang manifestasinya, ini perkara yang berbeda, saudaraku ya. Ya. Tuhan bisa memanifestasikan dirinya pada suatu tempat, tapi juga bisa tidak memanifestasikan dirinya di tempat yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya, waktu itu Tuhan memanifestasikan dirinya enggak? Waktu Adam, Hawa lah dulu ya, berbicara dengan ular. Enggak ada kan? Enggak ada, Bapak Ibu, jangan bilang ada. Ya. Ketika itulah terjadi sebuah dialog, perbincangan. Di sanalah akhirnya apa? Halo. Hawa tertarik dengan marketing. Betul? Dari si ular. Betul? Wah, ini menarik banget.
Dan akhirnya jatuh hatilah dia dengan tawaran itu, betul? Ketika dia jatuh hati, halo? Dia ambil buah itu, dia makan, betul? Setelah dia makan itu, dia gak mau makan sendiri. Ini suami saya ini harus juga terima nih. Terus ditawarin sama Adam, betul? Nah, waktu nawarin ada Tuhan gak di sana? Gak ada. Terus apa yang dilakukan Adam? Kenapa dia nurut? Takut sama istri. Ternyata dari dulu udah kayak gitu ya. Iya. Jangan salah dulu, takut istri. Dia mengikuti menurutinya karena apa? Cintanya sama istrinya. Makanya wanita bahaya loh, hati-hati loh ya. Anda bisa menjadi membangkitkan pasanganmu untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi juga bisa menjadi alat kejatuhan buat dirinya. Betul nggak? Kamu merengek-rengek, oh minta ini sama suami. Akhirnya suami karena cintanya sama saudara, melakukan apapun, korupsi, kesana kemari, saudaraku ya. Mencuri mungkin, melakukan hal yang gak berkenan, jatuhlah dalam dosa. Betul? Terus saudara juga memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Ya, nature-nya tuh lihat kayak gitu tadi. Ya, tapi saya nggak akan bahas tentang masalah keluarga di tempat ini hari ini. Tapi saya mau bilang sama setiap saudara, Bapak Ibu semuanya, saudara harus paham dan ngerti apa yang terjadi. Bagaimana waktu mereka memutuskan segala sesuatu tanpa adanya Tuhan di sana. Akhirnya apa? Celaka. Harusnya waktu Hawa terima tawaran dari si ular, tunggu dulu. Boleh gak aku tanya Tuhan dulu? Atau aku tanya suamiku dulu? Betul? Atau waktu dia menerima itu dari istrinya, tunggu dulu. Hawa, aku mau datang ke Tuhan. Bolehkah ini? Aku makan, kita makan. Betul? Di Alkitab tidak ditulis ketika mereka memutuskan sesuatu, ada Tuhan di sana. Mereka putuskan apa? Sendiri. Berapa banyak orang gagal dalam kehidupannya karena keputusan diri sendiri. Tanpa apa? Melibatkan Tuhan. Itulah yang saya katakan manusia berjarak dengan Tuhan. Dan ketika kita berjarak, saudaraku ya, ada ruang kosong yang akhirnya apa? Halo? Ada di sana, betul? Ketika kita berjarak dengan Tuhan, saudaraku ya, ini ya. Ini ada ruang kosong enggak? Waktu kita enggak berjarak sama Tuhan. Enggak ada kan? Waktu saudara berjarak, ini kosong. Makin jauh, makin banyak kosongnya, betul? Dan kekosongan itu siapa yang isi akhirnya? Setan. Makanya setan gak akan pernah menghancurkan hidup saudara atau melakukan sesuatu yang buruk ketika saudara dekat sama Tuhan. Karena itu pekerjaan yang sia-sia. Kapan mereka melakukannya? Kapan saudara? Saat engkau mulai berjarak sama Tuhan. Maka dia masuk di sana. Masuk untuk apa, saudara? Masuk untuk memberi tawaran demi tawarannya. Agar engkau jatuh dan engkau tinggalkan Tuhan. Makanya di Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 ini, saudara ya, perhatikan baik-baik. Ya, waktu itu Tuhan mau ajak mereka punya hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Betul?
Cuma yang mereka lihat apa saudaraku? Mereka lihat di gunung saudaraku ya. Mereka menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Mereka berdiri apa katanya? Jauh-jauh. Padahal Musa bilang, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk menguji engkau, agar engkau takut akan Dia. Agar kamu jangan berbuat dosa. Tuhan tuh mau mereka mendekat saudaraku ya, tapi mereka nggak berani. Karena Tuhan tahu saudaraku ya, potensi manusia jatuh dalam dosa itu sangat besar ketika mereka berjarak dengan Tuhan. Itu enggak? Makanya saudaraku ya, dari kita semua anak-anak Tuhan saudaraku ya, kalau kita makin jauh dari Tuhan, potensi kita jatuh dalam dosa akan semakin besar. Makin kita jauh dari Tuhan, maka keputusan demi keputusanmu itu akan menjadi langkah demi langkah yang akan merusak hidupmu sendiri. Walaupun itu kelihatannya baik, ingat loh ya, waktu Hawa ditawarkan semuanya baik kan? Halo, ada nggak sesuatu yang buruk ketika ditawarin? Nggak ada kan? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Siapa sih yang nggak mau seperti Tuhan? Halo, saudara kalau mau dikasih kesempatan mau sama seperti Tuhan, mau nggak? Yang mau angkat tangan. 1, Koyansen yang mau, Andi. Yang lain nggak mau. Jadi anak buah semua ya. Jadi anak buah aja suka ngelawan saudaraku ya, mau kayak Tuhan. Betul nggak? Tapi kenapa kita nggak jujur saudaraku? Kalau kita ditanya mau jadi Tuhan nggak? Nggak mau. Ya agak sedikit tahu diri lah saudaraku. Tapi dalam kehidupannya kita jadi Tuhan kan seringkali. Tuhan mau kita atur-atur kan? Betul kan? Doamu seringkali, Tuhan apa kehendak-Mu? Enggak kan seringkali? Apa doamu? Berkati aku Tuhan. Aku kepengen jodoh yang begini. Betul? Halo, betul apa tidak? Hebat kan kita jadi Tuhan kan seringkali? Tuhan jadi anak buah kita. Betul nggak? Loh, kenapa dibilang jadi anak buah? Ya kayak saudara suruh-suruh kok. Tuhan kalau boleh besok begini ya. Tuhan aku mau nanti sekolah ke sini. Loh, yang ngatur siapa? Kita kan? Makanya waktu Hawa ditawarin kamu akan sama seperti Tuhan, apa yang dia lakukan? Keren nih. Betul? Dan itu ada di dalam hidup setiap kita. Makanya waktu Yesus datang, dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Walaupun dia adalah Tuhan. Dia katakan apa? Anak manusia datang untuk menjadi hamba, melayani. Karena apa yang dia mau berikan? Dia mau contohkan kepada kita ini ciptaannya. Dia saja merendahkan dirinya untuk mengikuti kehendak Bapaknya di sorga. Jadi dia itu secara tidak langsung dia berkata seperti ini. Adam dan Hawa dulu mau seperti Tuhan. Hari ini aku ajarin, aku Tuhan saja. Tidak memposisikan diriku sebagai Tuhan, tapi sebagai apa? Hamba yang melayani sesama. Amin. Jadi hati-hati kalau dalam hidup kita ini saudaraku ya, hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau bisa keinginan kita yang didahulukan dari keinginan orang lain. Kemarin waktu saya ketemu sama ada pejabat saudaraku ya, dia ngomong kayak gini.
Waktu dia melakukan perjalanan di Israel, kata dia, itu kelihatan semua orang, katanya saudaraku ya. Kelihatan kenapa, Bu? Iya, jadi kalau misalnya makan, kalau mau naik bis, bawa apa, kelihatan. Aku dulu. Ambil makanan, gak peduli orang lain. Padahal makanan cukup loh. Ngambil. Ya. Dan ada yang aneh, saudaraku ya. Sampai kokinya waktu mereka ke Israel, di Israel tuh bilang, orang Indonesia tuh luar biasa. Telur semuanya habis di sini, katanya, saudaraku. Nggak apa-apa kalau habis. Tapi yang anehnya, kami tidak menemukan di mana cangkang telur itu. Orang Indonesia kayaknya makan telur sama cangkangnya, saudaraku ya. Karena habis semua. Di bak sampah nggak ada cangkangnya. Ternyata dikantongi semua, saudaraku ya. Ya, nggak masalah sih. Tapi saya mau bilang, saya coba ketawa aja ngelihat setiap orang itu, ya kelihatan apa? Selfishnya, betul nggak? Halo? Kadang-kadang kita mau misalnya naik sesuatu, saudara, kita duluan. Kami pernah dulu tahun lalu atau apa ya? Kita arak-arakan di Bekasi. Yang naik odong-odong, saudaraku ya. Yang naik apa itu anak-anak. Dan apa, saudaraku ya? Saya lupa, saudara, anak-anak dan orang tua lah. Ya. Saudaraku, waktu kami ngantar, karena kami bawa kiel, saudaraku, masih kecil. Ya. Saya mau bawa biar dia naik sana, saya jalan kaki, nggak masalah, saudara. Ternyata penuh. Yang penuhnya itu adalah apa, saudaraku? Ada yang masih muda, saudaraku ya. Terus ada yang nggak tua-tua amat, saudaraku. Disuruh turun, nggak mau turun. Saudaraku. Saya bilang sama anak saya, udah anak, nggak apa-apa anak, nanti kamu papa yang gendong. Ya udah dia jalan, saudaraku ya. Tapi kelihatan sana, saudaraku. Nggak turun, sudah diumumin, tolong yang masih kuat jalan turun. Aku sudah nggak kuat jalan, katanya. Nah, itu yang terjadi, saudaraku ya. Betul? Ya puji Tuhan kalau di sini nggak ada. Kalau kita makan kelihatan semuanya duluin orang lain, saudaraku ya. Puji Tuhan semuanya. Nggak ada di sini, saudaraku. Saya lihat kalau kita makan tuh, saudaraku ya. Ayo duluan, saling dorong. Ayo kamu duluan gitu. Ya. Hah? Oh, tergantung menunya. Kalau menu biasa ya, bubur Manado, katanya buang muka mereka, saudaraku ya. Terlaluan, mereka tidak menghargai bubur Manado. Oh ya, kalau rendang antri. Baiklah, nanti kita siapkan rendang, saudaraku ya. Saudara, tapi itulah kita, betul? Nah, itulah yang perlu kita kalahkan dalam hidup kita, saudaraku ya. Makanya Tuhan datang agar kita ini menundukkan diri kita di hadapannya. Kenapa sih Tuhan itu datang seperti mengguntur? Karena dia mau manusia itu sadar diri, takut akan Tuhan. Agar manusia itu tahu kamu tuh siapa gitu loh. Kamu itu ciptaan, bukan pencipta. Kamu harus belajar tunduk kepadaku, hormat kepadaku. Amin. Harusnya kita ini tahu ya, saat kita datang sama Tuhan, kita ini harus beri hormat sama Tuhan. Bukan sibuk dengan diri kita sendiri kan. Waktu nyembah Tuhan, yang kita lihat Tuhan. Bukan kepentingan kita. Makanya saat saudara beribadah, saudaraku ya. Seringkali kan banyak hal yang membuat kita berjarak sama Tuhan saat kita ibadah. Harusnya saat kita ibadah tuh kita mendekat sama Tuhan kan. Betul? Loh, saya mau tanya, Tuhan itu dikatakan sejauh doa, betul? Kamu berdoa, Tuhan aku mau mendekat, Tuhan dekat gak? Waktu kamu sungguh-sungguh hatimu lah. Dekat gak? Dekat. Saat kapan menjauh? Saudara, ting tong, WhatsApp. Sudah mendekat makin menjauh. Betul gak? Terus sibuk lihat sana sini.
Ya enggak? Itu yang membuat kita berjarak sama Tuhan. Paham? Paham saudara? Bukankah seringkali Tuhan mau bertemu dengan kita, mendekat dengan kita? Tapi karena kita sibuk dengan urusan kita yang sebenarnya gak penting misalnya ya. Ini beda ceritanya kalau itu memang betul penting. Gak penting. Saya ngomong ya gak penting loh. Terus saudara pilih untuk perkara saudara yang gak penting itu. Akhirnya apa? Saudara berjarak sama Tuhan. Kalau saudara berjarak sama Tuhan, di sana potensi kejatuhan. Saudara berbuat dosa. Amin. Gini deh. Coba saudara punya hati yang jahat lah. Tapi sambil saudara nyembah Tuhan. Bisa enggak? Kau ku sembah. Terus di hatimu tuh kamu bilang, pokoknya nanti aku mau ketemu si siapa, Josephine lah. Aku mau cabik-cabik nanti lah rambutnya. Kau ku awas nanti. Bisa enggak? Praktek aja saudaraku ya. Gak bisa. Karena apa? Kamu lagi dekat sama Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, melakukan dosa itu sulit. Paham ya? Tapi saat kamu menjauh dari Tuhan, melakukan dosa itu gampang. Betul? Saat kamu main handphone, saudaraku ya, apa yang terjadi di sana? Kalau kamu lagi dengerin khotbah, ya, imanmu bertumbuh, betul nggak? Tapi seringkali kalau yang kamu nonton apa? Yang ngomong banjir, yang ngomong guguk. Terus kamu muncul di pikiranmu, di hatimu apa? Banjir, guguk, bawui. Betul nggak? Karena kenapa? Kamu buat jarakmu dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita berjarak, saudara. Makanya kalau saudara punya masalah, pergumulan, atau memutuskan sesuatu, jangan putuskan sendiri. Amin. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan, boleh gak? Jangan pernah lakukan yang sama yang pernah Adam dan Hawa kerjakan. Memutuskan sesuatu karena keinginannya sendiri. Walaupun saudaraku, ketika kita memutuskan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, rasanya tidak manis. Paham ya? Saya mau tanya sama saudara, melakukan kehendak Tuhan itu enak apa enggak enak sih sebenarnya? Yang enggak enak angkat tangan. Saya tanya lagi, saya suka nih. Ada turun. Yang enak angkat tangan. Kok enggak ada yang angkat tangan? Tadi enggak semua angkat tangan loh ya. Yang bingung, takut dijebak katakan. Enggak ada juga loh yang angkat tangan. Loh, apa yang menjadi mau Tuhan itu enggak enak. Tapi itu baik buat kita. Betul? Jadi jangan bilang enak. Enak itu ketika apa? Kita menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu enggak enak, saudara. Apa? Karena ini ada daging yang kita potong untuk dipersembahkan sama Tuhan. Ada ketaatan yang gak gampang di hidup kita, yang kita harus serahin sama Tuhan. Mau kita tidur-tiduran, tapi Tuhan bilang kerja.
Kan gak enak kan? Tapi itu baik buat kita. Saya dulu pernah ikut pramuka, saudaraku ya. Waktu saya ikut pramuka, saudaraku ya, kami diajarin tentang survival, bertahan di hutan. Waktu kami belajar tentang survival di hutan, saudaraku ya, prinsipnya seperti ini. Kalau cari makanan di hutan atau buah dan lain sebagainya, jangan cari buah yang manis. Karena kenapa? Buah yang manis seringkali mengandung racun. Ya. Harus cari buah apa, saudaraku ya? Buah yang masam, yang enggak manis, saudaraku ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa seperti itu, saudaraku? Karena kenapa? Yang manis-manis itu sebenarnya berbahaya, saudaraku ya. Saudara, hari ini saudaraku ya, yang manis-manis dijual bebas, gulanya luar biasa. Hari ini kan menjadi penyebab banyak penyakit kan? Betul? Anak-anak muda hari ini paling nggak suka tuh minum yang pahit, yang nggak enak. Tapi saya mau tanya sama saudara, obat itu rata-rata manis atau pahit? Pahit kan? Tapi itu bagus nggak buat tubuh saudara? Bagus. Yang manis, bagus nggak? Enggak. Tapi saudara kan suka yang manis-manis kan? Makan temannya teh pahit. Enggak, teh manis. Air es. Kalau air es sih enggak masalah, saudaraku ya. Tapi kalau ditambah gula, tambah lemon sedikit, saudaraku ya. Gulanya udah. Nah, betul kan? Bukankah saudara juga sama dalam hidupmu, mau yang manis-manis kan? Mau yang enak-enak semua kan? Nggak mau pilih itu yang menderita, padahal itu bagus buat saudara. Waktu kita nyembah Tuhan tadi, saya duduk sana, saudaraku ya. Tuhan tuh coba bicara di hati saya, nak, seringkali manusia itu suka yang manis-manis dalam hidupnya. Ya, nggak mau tuh yang apa istilahnya, saudaraku, yang pahit, yang nggak enak. Nggak mau. Pokoknya kalau bisa tuh ujian itu lalu lah. Semuanya enak, semuanya manis, hidupnya bahagia. Betul? Keinginannya seperti itu, saudaraku ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya saudaraku, yang paling terbaik dalam hidup kita apa? Yang paling terbaik, ikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, rasanya tidak enak. Tapi itu baik buat hidup saudara. Amin. Nih, saya mau ajarin satu prinsip kehidupan dalam hidup saudara. Jangan pernah melangkah, memutuskan sesuatu dengan sebuah dasar keinginanmu sendiri. Kalau kau mau berhasil dalam hidupmu, cari kehendak Tuhan dan taatlah dengan apa yang Dia mau. Karena cuma Dia yang tahu masa depan. Saudara nggak tahu masa depan. Saudara itu cuma seperti setan yang menawarkan, ini baik loh, ini nikmat loh. Paham ya? Dia seperti sales marketing yang selalu ngomong tentang yang baik, betul? Pernah nggak saudara ketemu sama sales marketing saudara jual produknya? Dia bilang jangan beli produk ini pak, produk ini buruk ini. Ya, pokoknya jangan beli motor inilah. Ini 2 tahun habis itu rongsoy, nggak bisa dipakai ini pak. Janganlah pak, jangan beli sepeda listrik lah. Ini nggak ada bengkelnya, nggak ada ini. Pernah nggak saudara ketemu sales marketing kayak gitu? Nggak ada kan? Selalu apa? Halo? Selalu yang baik yang diceritakan. Di sini nih oke. Ini mempermudah engkau. Nggak usah beli BBM kalau sepeda listrik, betul nggak? Pokoknya hidupmu nyaman.
Ini kecepatannya bla bla bla. Nggak ada tuh dikasih tahu yang lemah-lemahnya. Biar apa? Orang beli. Betul? Betul tidak? Bukankah setan juga sama kayak gitu? Gak apa-apa kamu gak doa, gak apa-apa kamu gak ke gereja, gak ibadah, gak apa-apa kamu marah sama orang tuamu, gak apa-apa kamu marah sama pemimpinmu. Betul gak? Kan setan kayak gitu kan? Gak apa-apa lah. Katanya Tuhan datang. Dari dulu Tuhan datang. Gak ada datang-datang kok katanya. Betul? Setan kayak gitu. Ngomongnya nakut-nakutin. Ngomong tentang kesusahan, kesulitan. Loh, banyak dari kita kan maunya yang enak didengar kan. Makanya yang paling banyak diikuti di dunia ini gereja atau hamba Tuhan, yang diikuti yang mana? Yang ngajarin tentang meletakkan hidup atau yang hidup berkelimpahan dengan berkat? Ayo, yang mana? Yang mau berkelimpahan kan? Ada nggak yang betul-betul misalnya, meletakkan hidup, menyerahkan semuanya, harta. Loh, Yesus waktu dia bicara tentang serahkan semua hartamu dan ikutlah aku, betul nggak? Ada seorang anak muda, betul nggak? Ikut nggak dia sama Tuhan? Enggak, saudaraku ya. Karena sayang sama hartanya. Betul? Itu yang terjadi. Makanya ikut Tuhan itu nggak enak sebenarnya, saudaraku ya. Tapi itulah jalan yang benar. Kalau setan, saudaraku, saya menawarkan selalu apa? Ikut aku deh, enak. Kamu mau mutusin apapun silakan. Betul nggak? Ada nggak larangan dari setan untuk saudara menjalani hidup? Nggak ada, bebas saja. Kalau saudara lihat kesaksian orang yang pernah mengikuti gereja setan, bebas mau pilih pasangan yang ganteng, pasangan yang cantik, atau yang sama-sama ganteng, sama-sama cantik, bebas. Nggak ada sesuatu yang dihalang. Karena memang tujuan setan seperti itu. Ya. Makanya saudaraku, saya mau bilang sama saudara, hati-hati kalau kita berjarak dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan engkau jauh dari Tuhan. Makanya kalau Pak Yusak dulu selalu bilang, kalau mau buat dosa, ngomong sama Tuhan. Lo serius? Bisa gak saudara bertahan? Ya. Kalau kamu sama saudara-saudara seman, bisa gak kamu buat dosa? Gak akan mudah, saudara. Tapi saat kamu jauh dari saudara-saudara semanmu, sangat gampang buat dosa. Ayo, saya mau tanya sama saudara nih ya. Paling gampang itu melakukan dosa, ada banyak orang atau sendiri? Sendiri kan? Nonton film porno, enaknya bareng-bareng atau sendiri? Itu kan? Seringkali kan kayak gitu kan? Makanya dulu kalau misalnya ada orang yang pacaran, saudara, selalu diingatkan apa? Jangan duaan sendirian. Karena kata nenek, itu berbahaya. Terus saya mau tanya sama orangnya pacaran, paling enak di mana? Orang rame atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, udah sendiri-sendiri, gelap lagi saudara ya. Ngapain? Ngobrol. Pemain gak? Lo seriusnya kan kayak gitu kan? Betul gak? Saya gak usah cerita orang lain, saya pernah alami sendiri kok.
Paling suka lah. Karena nggak ada yang lihat. Ya. Bisa nggak kalau saudara di sini, kita lagi ibadah loh ya, lagi nyembah Tuhan, kamu mau berduaan di situ? Iya kan? Pegangan tangan. Habis saudara dilempar sama orang banyak, saudaraku ya. Iya nggak? Makanya seringkali kalau orang lagi mau pacaran dan sebagainya, nggak mau di gereja kok. Maunya apa? Selesai ibadah sudah hilang dari peredaran banyak orang. Betul? Ya itu. Ya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi, Keluaran 20 ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Kenapa manusia itu berjarak dengan Tuhan? Karena tidak dekat. Karena kenapa tidak dekat? Karena nggak nyaman dekat sama Tuhan. Saudara seperti ini, kenapa orang berjarak sama Tuhan? Karena dia berpikir, saudara, kalau dekat sama Tuhan, aku nggak bebas. Terus apa? Nggak nyaman. Memang saudaraku ya, kalau kita ini penuh dengan dosa, dekat sama Tuhan, itu nggak nyaman. Paham ya? Loh, saudara kayak gini ya, ini tempat bersih. Ini tempat bersih ya. Saudara habis mainan lumpur di parit sana, ini kotor semua. Saudara nyaman nggak duduk di tempat ini? Masuk ke tempat ini, duduk dengan orang-orang semua yang bersih. Nyaman tidak? Ayo secara perasaan kita aja. Nggak nyaman kan? Kenapa? Halo? Kenapa? Kita merasa diri kita kotor kan? Risih dong kita sama diri kita kan? Terus kita bilang apa? Seringkali, ini bukan tempat saya. Bukankah waktu Tuhan bawa mereka orang-orang Israel ini dekat sama aku, dia gak nyaman. Orang Israel gak nyaman, karena kenapa? Terlalu banyak dosa dalam hidup mereka. Dan mereka gak sanggup kalau diri mereka itu ditelanjangi di hadapan Tuhan. Gak sanggup. Makanya kalau orang yang berdosa, saudaraku ya, akan sulit datang ke Tuhan. Karena tidak nyaman. Lo lihat bangsa Israel tadi loh saudara. Nanti kami takut mati. Mereka gak nyaman. Jadi kalau saudara ya, malas ke gereja, gak setia. Karena apa? Loh? Karena kenapa? Karena saudara gak nyaman dekat sama Tuhan. Pilihnya apa? Jauh dari Tuhan. Karena waktu saudara menjauh, saudara rasa nyaman. Hati-hati loh ya. Saudara merasa menikmati kenyamananmu dengan semua kelemahanmu. Hati-hati saudara. Itu sebuah kejatuhan yang sangat mengerikan. Makanya kalau saudara mau dekat sama Tuhan, saudara harus siap ditelanjangi semua. Tapi ditelanjangin itu apa? Nunjukin itu kotor loh. Agar apa? Tuhan bersihkan hidupmu. Dia bersihkan satu persatu sampai engkau bersih. Dan kalau kamu bersih, kamu akan nyaman tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kau dibersihkan oleh Tuhan, harus punya hati yang rela. Amin. Tapi kalau kamu mau masih tetap kotor, ya itu permasalahannya. Karena orang seringkali ke gereja, saudaraku ya, nggak mau ditegur, nggak mau diajar, nggak mau dididik. Itu permasalahannya. Jadi akhirnya nggak nyaman. Karena yang nyaman apa? Nggak usah diajar, nggak usah ditegur, saudaraku ya. Maunya sendiri, itu yang dimau oleh diri kita. Ya. Jadi catat baik-baik. Kalau saudara malas ke gereja, malas bersekutu, malas datang ke Tuhan, artinya apa? Artinya apa?
Saudara nggak nyaman dekat sama Tuhan. Oke ya. Makanya saya perhatikanlah kalau ada orang-orang saudaraku ya, datang ke Tuhan malas-malasan, doa malas-malasan. Ada sesuatu yang aneh. Karena kalau ada orang saudaraku ya, yang kerinduannya datang ke Tuhan, berarti dia nyaman sama Tuhan. Satu. Itu ya. Yang pertama tadi, jangan buat jarak. Kalau kamu buat jarak, akhirnya apa? Setan yang isi. Nah, waktu setan yang ngisi, saudaraku ya, saudara lihat tadi, dia akan terus buat saudara nggak nyaman sama Tuhan. Saudara akan dibuatnya bebas untuk melakukan apapun yang saudara mau. Yang kedua, saudaraku, kenapa berjarak? Karena tidak kenal Tuhan. Buka Hosea 4 ayat 6. Kenapa manusia berjarak sama Tuhan? Dia tidak kenal Tuhan itu siapa? Hosea 4 ayat 6. Yuk, baca sama-sama Hosea 4 ayat 6 dengan cepat. Multimedia. Ya, ini musim percepatan. 1, 2, wah, ini mana lagi nih? Hosea 4 ayat 6. Nah, ayat 1 lagi. 1, 2, 3. Karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena kenapa? Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhannya. Kenapa nggak kenal? Saudara, makanya saya mau tanya sama saudara, kalau saudara nggak kenal seseorang, bisa nggak deket? Nggak kan? Saudara dekat cuma dengan orang yang saudara kenal kan? Betul? Tiba-tiba kamu di dalam rumah, tiba-tiba orang masuk ke dalam rumahmu, padahal kamu nggak kenal, dia sok dekat sama kamu. Apa yang kamu alami? Risih kan kamu? Ih, siapa nih orang? Siapa ya? Betul? Nah sama. Kenapa kita ini seringkali jauh dari Tuhan? Karena kita nggak kenal Tuhan. Ada orang yang karena nggak kenal Tuhan, saudaraku ya, dia nggak tahu Tuhan itu penyembuh. Nah, dalam pengenalan ini artinya pengetahuan. Dia punya pengetahuan tentang Tuhan. Nanti ya. Kalau kita kenal Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu memberikan kebaikannya, kemurahannya. Tapi ingat juga Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan sebagai hakim. Ya, itu butuh pengenalan akan Tuhan. Makanya kenapa kita harus belajar, amin? Kenapa kita harus belajar firman? Agar kita kenal Tuhan. Ya, agar apa? Kita bisa dekat sama Tuhan. Makanya saudaraku ya, belajar firman, amin. Belajar Alkitab, baca firman Tuhan. Saya kemarin nanya anak saya, saudaraku ya. Oh, Deborah ini. Saya tanya, Deborah itu siapa, nak? Ada di Alkitab. Ya ada, itu apa? Siapa dia? Nah lupa. Karena kenapa? Enggak mengenal siapa Deborah. Yo, kalau saya tanya sekarang Deborah siapa? Ayo, ada yang bisa jawab Deborah siapa? Ada yang tahu? Deborah siapa? Kau terkenal kan Deborah kan? Terkenal nggak? Siapa kau yang sen Deborah? Ya, pahlawan wanita yang mana? Di kitab apa? Hakim-hakim. Terus siapa yang dia lawan? Hah? Orang Filistin? Filistin atau Midian?
Ayo. Dia membunuh siapa? Membunuh siapa? Deborah? Ayo. Buka Alkitabnya. Udah tahu? Dia bunuh siapa? Dan Deborah. Dia bunuh siapa? Raja? Yang dia patok kepalanya. Dengan apa? Dengan pasak kemah. Ya. Nah itulah kenapa kita firman Tuhan bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhannya. Kalau saudara kenal Tuhan, enak gak sama sebenarnya hidup saudara? Enak. Kenapa kita berjarak? Kita seringkali seperti orang Israel itu. Nanti kalau kami dekat, kami mati. Padahal kalau dia dekat, dia hidup loh. Kita kan seringkali menghadapi apa yang jadi rencana Tuhan. Kenapa Tuhannya aku harus ngalamin penderitaan seperti ini? Kenapa Tuhannya ujian seperti ini? Sering kan? Terus ujung-ujungnya Tuhan jahat. Ya. Kenapa Tuhan aku bersama orang Kristen itu nyakiti hatiku? Tuhan lagi yang disalahin. Gak ada Kristen-Kristenan. Itu yang terjadi kan? Karena tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau kamu mengenal Tuhan, banyak-banyak baca firman Tuhan, amin. Banyak dengerin khotbah. Jangan terlalu banyak nonton TikTok, nonton drama Cina, nonton drakor, apalagi India. Kamu banyak nonton itu, kamu makin gak kenal Tuhan itu siapa. Ngerti ya? Ayo baca. Belajar kan Tuhan. Men? Ya. Kenapa saudaraku ya? Banyak orang berjarak sama Tuhan karena tidak punya pengertian. Tidak mengerti, tidak saling mengerti dengan Tuhan. Ya, Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Agar kita punya pengertian. Keluaran 31. Ayo. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3, baca sama-sama. Sudah? Buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara, kenapa? Saya mau bilang, kenapa sih seringkali kita berjarak sama Tuhan? Karena kita nggak punya pengertian. Pengertian apa? Pengertian ini lebih dalam loh saudaraku ya. Ini bicara tentang kamu mengerti hati Tuhan. Paham ya? Besaleel itu punya tugas membuat apa? Kemah suci. Bagaimana dia membuat tabut, bagaimana dia membuat perkakas, pelita, betul? Yang seperti yang Tuhan mau. Dan untuk dia mengerjakan itu dia harus punya pengertian. Pengertian buat apa saudara? Halo? Mengerti yang Tuhan mau. Paham ya? Kenapa sih kita harus minta roh pengertian dalam hidup kita anak-anak Tuhan? Kenapa? Agar kita mengerti hati Tuhan, mau Tuhan dalam hidup kita ini apa? Paham? Tapi kalau kita nggak ngerti, ujungnya apa? Saudara salah paham sama Tuhan. Akhirnya apa? Saudara jauh dari Tuhan karena salah paham. Untuk kita aja nih ya,
Karena kita nggak ngerti saudara kita sendiri, maksud dia baik, kita karena nggak ngerti apa yang terjadi. Wah, kamu jahat. Akhirnya apa? Kamu nggak mau dekat sama saudaramu sendiri kan? Akhirnya apa? Menjauh. Loh, sama Tuhan seringkali kita ini anak-anak Tuhan karena nggak punya pengertian apa yang terjadi. Kita salah paham sama Tuhan. Akhirnya apa? Jauh kita sama Tuhan. Kenapa ya aku nabur tapi kok nggak menuai sampai hari ini? Kalau kita nggak dipenuhi dengan roh pengertian, saudara nggak akan pernah bisa ngerti hati Tuhan. Makanya butuh yang namanya apa? Roh pengertian. Sama seperti Bezaleel, dia bisa buat kemah suci, dia bisa buat tabut, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan di kemah suci ini, kain warna apa. Dari mana dia tahu? Karena ada roh pengertian di hatinya, sehingga dia ngerti, oh Tuhan maunya ini kain ungu dari kain linen, ini dari perkakas, ini dari emas, timbangannya berapa. Dia bisa ngerti karena diberi roh pengertian. Amin. Makanya setiap hari di dalam hidup kita ini kita harus minta yang namanya 7 roh Tuhan. Apa roh Tuhan? Roh apa? Roh Tuhan sendiri, roh Yahweh, terus apa lagi? Roh pengenalan, roh apa? Pengertian. Terus apa lagi? Roh keperkasaan. Apa lagi? Roh hikmat. Apa lagi? Hah? Roh nasihat. Terus? Roh takut akan Tuhan. 7 loh. Dihafal loh ya. Kenapa 7 roh ini yang saudara harus punya? Karena semuanya melengkapi hidupmu. Roh pengenalan itu apa tadi? Pengetahuan. Agar kamu tahu secara luas hati Tuhan. Agar kamu bisa apa? Mendalami kedalaman Tuhan. Roh pengertian buat apa? Halo? Buat apa saudara? Bisa ngerti hatinya. Maunya apa dalam hidupmu. Roh nasihat buat apa? Agar kamu bisa menjadi penasehat buat sesamamu. Paham ya? Roh takut Tuhan akan apa? Agar kamu kalau datang sama Tuhan tahu diri, hormat sama Tuhan. Kenapa harus ada roh keperkasaan? Agar kamu gak takut ketika kamu melakukan firman Tuhan. Gak gentar sama sekali. Roh keperkasaan. Nanti ya. Ayo, apa tadi? Roh Tuhan sendiri. Roh apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, pengenalan, keperkasaan, takut akan Tuhan. Setiap pagi itu minta Tuhan penuhi aku dengan 7 rohmu. Amin. Mulai belajar ya men. Agar kau tidak berjarak sama Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kenapa orang berjarak sama Tuhan? Karena mau bebas. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita hanya maunya bebas kan? Betul? Gak mau diatur kan? Kenapa orang Jepang saudaraku ya memilih untuk tidak menikah? Ada yang tahu? Hah? Mengurangi biaya katanya. Jauh daripada itulah. Mereka kan hidupnya gak kekurangan uang kan? Kenapa? Nggak mau terikat. Nggak mau diatur. Kalau mereka jadi suami, dia harus punya tanggung jawab untuk hidupin anaknya, istrinya. Betul? Harus diikat oleh sebuah aturan keluarga. Kalau jadi istri, harus hormat sama suaminya. Harus ngurus anak. Untung anak nggak bisa milih, sebenarnya.
mau lepas. Tapi memang kenyataannya kan, anak-anak kan mau lepas dari orang tuanya kan? Betul nggak? Halo? Maunya sendiri kan? Ditegur orang tua mau nggak dengar? Papa mama nggak ngerti. Betul nggak? Lo tanya aja lah, nggak usah yang besar, yang kecil aja saudaraku ya. Maunya kan maunya sendiri kan anak-anak kan? Loh, ya kan? Loh kita sama Tuhan juga sama kan sebenarnya. Maunya bebas kan? Terus Tuhan ngikuti apa yang kita mau kan? Enak banget hidup lo. Ya kan? Kita kan maunya gak usah Tuhan atur-atur, tapi apa yang kita minta dikasih. Hati-hati loh ya orang tua. Kalau ada anakmu yang seperti itu gak mau dia diatur, tapi apa yang dia mau orang tuanya penuhi semua, hati-hati. Itu cikal bakal penghuni kerajaan neraka. Lo serius? Betul gak? Lo kenapa? Dia mau bebas. Gak mau taat dengan orang tuanya, tapi mau apapun yang dia mau, diturutin. Siapa itu? Gak ada di sini, saudaraku ya. Di luar sana aja. Ya. Makanya anak-anak sadar diri ya Allah ya. Dari kita masih anak-anak, kita harus belajar nundukin diri. Mendengar apa yang orang tua kita perintahkan. Belajar hormat. Karena memang jelas firman-Nya, hormatilah kedua orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu hukumnya. Hormatilah para pemimpinmu di gereja, di sekolah, di kampus. Betul nggak? Diajarin semua kan? Ada di Alkitab semua kok. Jangan ngelawan, karena kenapa? Karena Tuhan tahu keliaran kita ini loh ya. Keinginan kita untuk bebas. Yang begitu saja kita maunya berontak kan? Kita maunya ngelawan kan? Terbukti kok. Waktu di Taman Eden, keinginan Hawa, keinginan Adam apa? Bebas, mutusin semuanya. Makanya kelemahan manusia itu apa? Apa saudara? Kehendak bebas. Kelemahan kita itu. Tuhan memberikan kita manusia ini sesuatu yang spesial. Apa itu? Kehendak bebas, free will. Dan kehendak bebas itulah yang jadi apa akhirnya? Jebakan buat kita. Akhirnya apa? Kita maunya sendiri. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah gunakan apa? Hak bebasnya untuk dia pernah mau lakukan itu di mana? Di Taman Getsemani. Apa permintaannya? Kalau boleh, jangan lalu. Kalau boleh, nggak boleh disalib aja Tuhan. Pakai cara yang lain aja ya, boleh ya? Ya kan? Tapi tetap dia letakkan free will-nya, kehendaknya apa? Kepada apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Boleh gak kita sampaikan keinginan kita sama Tuhan? Halo, boleh? Boleh, gak masalah. Tapi tetap yang jadi dalam hidup kita harusnya apa? Kehendak Tuhan. Makanya saya sering kali bilang sama saudaranya, kalau misalnya pasangan hidup lo ya, boleh gak kasih tahu Tuhan? Kalau boleh, yang kaya lah Tuhan. Boleh gak? Boleh. Kalau boleh ganteng, hidungnya agak mancung lah Tuhan, punya kukan agak ke dalam. Jadi kalau anakku lahir nanti, ya tengah-tengah lah. Boleh ya? Boleh. Kalau boleh putih lah Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tiba-tiba Tuhan, ini yang terbaik buat kamu. Semuanya bertolak belakang dengan keinginanmu, saudaraku ya. Yang mimpimu. Kamu mau pilih yang mana? Ayo, saya mau tanya sama saudara. Pilih yang mana? Pilih kehendak Tuhan
Atau cari yang kayaknya ini beda nih Tuhan. Lama nih pertimbangannya. Tapi kenyataannya kayak gitu loh. Kita ini masih belum bisa ngetakin apa? Kehendak bebas kita. Tapi percayalah seperti ini, saudara. Kehendak bebas kita itu yang seringkali membuat kita jarak sama Tuhan. Makanya Pak Yusak selalu bilang dulu, kalau doa minta dipaksa oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita ini nyerahin semua kehendak kita kepada yang Tuhan mau. Paksakan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi. Makanya kalau ikut Tuhan itu saudaraku ya, tutup mata aja. Ngerti ya? Taat aja semua yang dibilang, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Paham ya? Terus kehendak bebasnya gimana? Udah serahin ke Tuhan. Karena kehendak bebas kita jebakan seringkali. Amin? Semua mengerti? Ya, saya berharap saudara bisa paham ini. Karena kenapa saudara? Ketika saudara berjarak, setan masuk di sana. Dia isi kekosongan di antara jarak itu. Dia hembusin saudara. Untuk apa? Jatuh dengan dosa. Tutup Alkitab saudara, yuk kita berdoa.